Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube saya John Kevi. Di sini saya akan membahas mengenai gaji dan tunjangan P3K. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang gaji dan tunjangan P3K, terlebih dahulu kita mengetahui dasar hukumnya yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Apa dasar hukumnya? Mari simak videonya sampai selesai. Nah, ini dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini sudah jelas dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden. Nah, setelah kita mengetahui dasar hukumnya, baru kita lanjut membahas mengenai gaji dan tunjangan P3K tersebut. Nah, di pasal 5 mengatakan bahwa yang ayat 1, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Di ayat kedua mengatakan bahwa gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini sudah jelas. Nah, berikutnya di sini adalah lampiran daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini daftar gaji P3K ini berdasarkan golongan dan jenjang ijazah. Dan tentunya dilihat juga berdasarkan masa kerja golongan. Nah, gaji terendah untuk P3K itu 1.794.900 dan paling tertinggi di sini adalah 6.786.500. Nah, ini adalah rincian gajinya. Nah, berikut kita akan membahas besaran gaji P3K 2021 berdasarkan ijazah terakhir dan golongan. Nah, yang lulus dengan ijazah terakhir SD masuk golongan 1 dengan gaji 0 tahun atau gaji minimalnya Rp1.794.900 dan gaji maksimalnya Rp2.686.200 dan gaji maksimal ini bertambah sesuai masa kerja golongan. Nah, untuk yang lulus P3K dan ijazah terakhir SMP masuk golongan 4 dengan gaji 0 tahun atau gaji minimal Rp2.129.500 dan gaji maksimalnya Rp3.089.600. Nah, untuk yang lulus dengan ijazah terakhir SMA masuk golongan 5 dan gaji 0 tahunnya Rp2.325.600, gaji maksimalnya Rp3.879.700. Nah, yang lulus dengan ijazah terakhir D3 masuk golongan D8 dengan gaji 0 tahun atau gaji minimal Rp2.759.100 dan gaji maksimalnya Rp4.393.100. Yang lulus P3K dengan ijazah terakhir S1 masuk golongan 9 dengan gaji 0 tahun atau gaji minimal Rp2.966.500 dan gaji maksimalnya Rp4.872.000. Dan yang lulus P3K dan ijazah terakhir S2 masuk golongan 10 dengan gaji minimal atau gaji 0 tahun Rp3.091.900 dan gaji maksimalnya Rp5.078.000. Dan yang lulus P3K dengan ijazah terakhir S3 masuk dalam golongan 11 dan gaji 0 tahunnya adalah Rp3.222.700 dan gaji maksimalnya Rp5.292.800. Nah, itu adalah besaran gaji dilihat dari ijazah terakhir dan golongan. Nah, berikut ini adalah konversi golongan P3K dan PNS. Nah, golongan P3K 1 setara dengan golongan ruang PNS 1A. Ini untuk ijazah SD. Golongan P3K 4
setara dengan golongan ruang PNS 1D, ini untuk ijazah SMP. Golongan P3K 5 setara dengan golongan atau ruang PNS 2A, ini untuk ijazah SMA. Dan golongan P3K 8 setara dengan golongan atau ruang PNS 3D untuk ijazah 3D3. Dan golongan P3K 9 setara dengan golongan atau ruang PNS 3A, ini untuk ijazah S1. Golongan P3K 10 setara dengan golongan atau ruang PNS 3B, ini untuk ijazah S2. Nah, ini adalah tabel konversi golongan ruang gaji P3K dan PNS. Silahkan disimak. Nah, berikutnya ini adalah tunjangan P3K 2021 yang sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Dan di sini pada pasal 4-nya berbunyi demikian, ayat 1, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Artinya tunjangan yang diberikan oleh P3K sama dengan tunjangan yang diberikan oleh PNS. Dan pada ayat kedua itu membahas mengenai tunjangan apa saja yang diberikan kepada P3K. Itu yang pertama, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Nah, berikut kita akan menjelaskan kelima tunjangan tersebut. Nah, yang pertama tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tunjangan suami atau istri. Di sini besarannya 10% diambil dari gaji pokok. Yang kedua tunjangan anak, ini minimal maksimal 2 anak untuk P3K dan besarannya 2% dari gaji pokok. Yang kedua itu tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini diberikan berupa beras 10 kg per bulan. Yang ketiga, tunjangan struktural atau tunjangan fungsional. Tunjangan ini diberikan jika P3K tersebut menduduki suatu jabatan tertentu. Yang berikut, tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi atau daerah. Nah, yang termasuk dalam tunjangan lainnya itu adalah tunjangan umum, tunjangan Papua, dan tunjangan daerah terpencil. Namun, tunjangan itu akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut kita akan simulasi perhitungan gaji dan tunjangan P3K. Nah, di sini gaji pokok yang saya ambil adalah gaji pokok yang lulus dengan ijazah S1. Yaitu sebesarnya Rp2.966.500. Nah, untuk tunjangan suami atau istri itu diambil 10% dari gaji pokok sehingga besarannya Rp296.650. Yang kedua itu tunjangan anak sebesar 2% diambil dari gaji pokok sehingga besarannya Rp59.330. Berikut tunjangan pangan itu berupa beras 10 kg dan di sini kita uangkan misalnya 1 kg 12.500 sehingga 10 kilo mendapatkan 125.000. Nah, berikut tunjangan struktural, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya ini kita skip karena tunjangan ini kita belum mengetahui nanti jika P3K tersebut pada SK-nya mendapatkan ketiga tunjangan tersebut barulah memasukkan besaran nilainya di sini. Di sini kita cuma menghitung tunjangan dan gaji pokok yang nyata yang sudah ada. Sehingga di sini jumlah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sebesar Rp3.447.480. Wow. Gajinya sangat besar, 15% dari gaji
PNS. Itu baru gaji per bulannya. Itu belum termasuk gaji struktural, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya. Sehingga untuk total gaji dan tunjangan per tahunnya untuk P3K 41.369.760. Wow, gajinya sangat besar dibanding dengan gaji PNS. Nah, pasti ada yang bertanya, mengapa gaji P3K lebih besar dari gaji PNS? Mengapa? Nah, jawabannya karena P3K membayar pajak PPh 21 sendiri, sedangkan untuk CPNS pajaknya dibayar oleh pemerintah. Dan yang kedua, P3K tidak ada gaji pensiun. Kalau PNS ada gaji pensiunnya, sehingga kedua hal itu yang memicu kalau gaji P3K lebih besar 15% dari gaji PNS. Nah, sekian, semoga video ini bermanfaat.